situ. Nah, itu hampir 1 bulan dari Semarang, terus Bandara Madiani, Bandara Jakarta, kita transit dulu di Singapura, terus di Turki, terus di Brasil, San Paulo, sama di Argentina. Setelah itu kita naik bis di Mendoza. Setelah itu di base campnya di Aconcagua provinsi Paz di situ. Ini untuk perjalanan hampir 1 bulan di Argentina, tapi untuk naik gunungnya itu 16 hari. Sistemnya itu aklimatisasi. Makanya tadi saya sharing sama Mas Iqbal di situ pendakian. Nah, kalau di Aconcagua 16 hari. Karena ketinggiannya di situ 6.900 sekian di situ. Itu gunung tertinggi nomor 2 setelah Everest, dan basecamp nomor 2 setelah Everest juga, besar juga basecampnya di Argentina di Aconcagua di situ. Itu pendakian 16 hari, tapi untuk dakinya itu cuma 14, turunnya cuma 2 hari. Perbandingannya beda banget, karena sistemnya di sana itu aklimatisasi. Jadi kita naik di basecamp, terus naik ke pos 1 itu naik dulu, setelah itu turun lagi ngecamp di situ, besoknya naik ke pos 2, turun lagi ke pos 1, ngecamp lagi, terus-terusnya seperti itu. Jadi kita benar-benar dibuat aklimatisasi, karena cuaca di sana itu lebih ekstrim, suhunya juga hampir 20 derajat di situ min di situ. Jadi kita harus benar-benar aklimatisasi. Jadi ini perjalanan untuk di Aconcagua. Terus urus izin pendakian. Nah, tadi yang saya sampaikan, urus izin pendakian di situ pertama kita mesti menghubungi KBRI. Nanti kalau KBRI udah oke, udah ngeling ke kita, biasanya kita dikasih mengenai surat izin pendakian di situ di basecamp di situ. Nah, ini untuk basecampnya di Mendoza. Jadi bukan di basecamp ya, ibaratnya kalau di Gunung Lawu di situ basecampnya di Cemoro Kandang, tapi untuk urus perizinannya itu di Solo. Seperti itu. Jadi emang jaraknya jauh perizinannya dengan pendakian gitu. Ini untuk surat perizinannya. Terus view sekitar gunung. Nah, view di sana itu banyak macam-macam, dari berbatuan, pasir, pohon nggak ada, langsung es di situ. Jadi banyak ekosistem juga di situ. Nah, itu untuk view yang di Aconcagua. Mungkin di Ekuador itu langsung es ya Mas ya? Enggak. Es mulai basecamp. Mulai basecamp ya. Basecamp gitu. Jadi kita harus memahami karakter dulu di situ. Makanya di PC saya ada yang di Semeru, karena Semeru kan rutenya panjang. Nah, itu harus ketahanan tubuh harus mengikuti juga di situ. Terus PC juga naik gunung, karena kadar oksigen semakin menipis kalau kita jogging, kecepatan di situ. Makanya teman-teman harus memahami karakter gunung-gunung yang mau didaki di situ. Kalau yang di Spekta itu di puncaknya saja ya, ada esnya ya, atau ketinggian berapa itu? Pos terakhir sampai ke puncak di situ. Kayak Kilimanjaro berarti. Iya, kayak Kilimanjaro. Itu, jadi teman-teman harus paham mengenai karakter gunung. Setelah itu aklimatisasi. Nah, ini aklimatisasi biasanya kita nggak pakai beban. Kalau di jenengan di Mongolia pakai beban Mas, aklimatisasi Mas? Ya, perbekalan seperlunya. Ya, perbekalan seperlunya, berarti pakai depek kayak gitu ya Mas ya. Kalau di Aconcagua seperti itu. Mungkin di Ekuador sama di Turki. Iya. Itu ketinggiannya 4.000, harus pakai aklimatisasi juga pastinya. Coba nanti biasanya operatornya siapa Mas? Udah hubungi operator Mas? Udah yang di sana. Pakai aklimatisasi juga? Iya pakai. Pastinya sih pakai, kalau ketinggian 4.000 ke atas sih harus pakai aklimatisasi. Itu ini untuk aklimatisasinya di Aconcagua di situ
ya tadi yang saya sampaikan, kita naik dulu turun ngecamp, naik dulu turun ngecamp. Makanya kita naik hampir 14 hari paling lama di situ. Terus area camp dan ruangan makan di sini. Ini base camp paling terbesar di Plaza Demulas di situ. Plaza Demulas itu ketinggiannya 4.300. Ini base camp. Ini baru base camp 4.300, ini baru base camp. Ini benar-benar konservasinya dijaga karena di sana itu nggak sembarangan buang air kencing, pup, apalagi sampah itu nggak boleh karena sistemnya di sana itu sistem di blacklist. Karena sempet Mapala kalau nggak salah itu, sorry saya bukan Mapala yang di Surabaya. Mungkin teman-teman udah tahu sih, Mapala di Surabaya itu ada nggak sopan di situ, buang ya mungkin nggak sengaja mungkin ya buang bahan makanan di situ, akhirnya ada penalti juga di situ. Makanya kalau di luar negeri dibandingkan di gunung-gunung Indonesia, konservasinya malah bagus di luar di situ. Perizinannya harus benar-benar ada booking di situ. Karena sistem pendakian sekarang di Indonesia kayaknya di Gede Parano, Semeru, sama Rinjani pakai booking sekarang ya, booking di situ. Nah itu ya mungkin mengikuti pendakian di luar negeri karena sistemnya di sana itu sistem booking dan sistem di backlist. Kalau di Semeru kan di backlist kan kalau nggak bawa sampah di situ. Ini untuk area dan ruangan makan untuk yang di Aconcagua. Ini yang base campnya Plaza Demulas. Kalau di sana itu ketinggian 4.300, kita naiknya naik dari menuju ke base camp itu ketinggian 1.300, berarti kurang lebih berapa itu 2.000-an sekian di situ naik ke base camp. Tapi barangnya biasanya kita dibawa mulas. Kalau di Mongolia onta ya mas ya, onta. Kalau di Argentina itu mulas itu hampir kayak bison. Kalau di Everest itu ada bison badannya besar itu. Nah kalau di Aconcagua itu mulas. Itu barang dibawa si mulas, kita bawanya cuma bebek sampai menuju ke base camp. Setelah base camp udah mulas nggak bisa naik lagi karena suhunya udah ekstrim dan medannya es gitu. Itu untuk Plaza Demulas. Nah keunikannya di Argentina di situ ada medical test di setiap base camp. Nah jadi setiap base camp mesti cek kesehatan dari kadar oksigen sama detak jantung juga, karena di sana banyak penyakit di gunung. Nanti tak sampaikan juga penyakit yang di gunung itu seperti apa, terutama penyakit yang di gunung es loh ya, nanti tak sampaikan juga. Nah jadi setiap base camp itu ada medical untuk tes di situ. Nah ini baru tes tensi sama itu kadar oksigen. Kadar oksigennya melemah apa enggak di situ. Nah, mungkin teman-teman kalau sudah pakai operator dari Malimba sama BPK coba tanya tiap base camp ada cek kesehatan apa enggak di situ. Soalnya tes kesehatan di sini kalau nggak lolos biasanya turun. Saya pengalaman masalah yang di Unpar apa yang Unpar itu sorry Mahitala. Nah, Mahitala itu temannya si Ian di situ kan turun karena tes kesehatannya nggak lolos. Saya lupa namanya itu, dia nggak lolos, makanya di Aconcagua di situ fotonya 2 orang. Setelah itu dia naik lagi nyusul di situ. Nah itu kalau di Aconcagua benar-benar ketat dari perizinan, terus konservasi sama tes kesehatan. Kalau tes kesehatan nggak bagus, ya udah suruh turun. Ini saya pakainya nggak privat, open. Kalau open itu berbagai negara. Kalau Malimba open apa privat? Privat ya. Lebih mahal pasti. Dia kira operatornya mas.
biayanya Mas? Kalau operatornya di sana murah mas. Murah ya. Operatornya murah, yang mahal itu transportnya Pak. Transport menuju ke sana ya. Iya. Nah di situ. Nah kalau di sana itu ya itu sih benar-benar ketat mengenai perizinan, terus konservasi sama tesnya di situ. Kalau saya sih open itu berbarengan ada 8 negara, Indonesia, Australia, Turki, Brasil, terus apa lagi? Ada 8 negara pokoknya. Tapi nggak sampai puncak, cuma yang sampai puncak Indonesia, Turki, sama Australia. Yang lain nggak sampai puncak di situ. Karena ya mengenai tes nggak lolos di situ. Karena di negara-negara yang lain ternyata yang naik orang tua dibandingkan Indonesia. Kalau di sana pas di Mongolia ada yang tua Mas, ya. Rata-rata tua kan. Ya, akhirnya makanya kalau di saya di situ disebutin Cikos itu anak kecil yang berani naik gunung. Nah di Indonesia paling kecil, bener, paling kecil. Kayak saya, badan saya kecil kan. Tapi kayak di sana ya heran bener. Di kok sak cilik munggah gunung. Tapi yang di sana itu boleh lah tinggi-tinggi. Jadi rata-rata kita langkah ibaratnya langkah 2, kalau di sana itu langkahnya 1 gitu. Makanya benar-benar kalau pas kita open di situ tes training centernya benar-benar digojlok entek-entekan. Kalau yang privat kan enak, Mas aku capek nih. Ya udah kan privat, udah lereng sih. Tapi kalau kalau open ya digeber, kowe nggak kuat ya wes. Mau ngikutin kita atau mau turun di situ. Kalau open, kalau yang open ya, nah itu harus benar-benar fisiknya harus digeber gitu. Barengannya udah tahu negara-negara belum. Kalau open biasanya kayak gitu. Ya ini sharing aja ya. Nanti dikaji ulang sama panitia. Kalau open benar-benar fisiknya harus dimaksimalkan lagi di situ. Takutnya kalau lelah biasanya ditinggal. Maksudnya nggak ditinggal, ya udah kamu turun di sini, enggak, cuma dikasih tahu di situ. Bisa mengikuti nggak treatmentnya kita. Kalau enggak, nanti masnya bisa turun ke pos berikutnya. Itu sih keras. Itu untuk pengalaman dari saya gitu. Nah ini tes kadar oksigen dalam darah di situ yang tadi yang saya sampaikan. Nah itu, nah ini kalau di base camp di situ disuruh latihan trekking di salju di situ. Nah kalau di sana itu pakainya double boot. Mongolia pakai double boot ya Mas? Berarti sepatu trekking satu tok ya? Iya, yang satu lapis ya. Kalau di sana itu pakainya double boot. Mungkin nanti di Ekuador kan salju, pakainya double boot juga ya. Nah, double boot di situ. Nah, double boot itu ya sepatunya double 2 di situ. Double 2. Nah, kita latihan di situ. Karena di Aconcagua di situ nggak ada guide-nya, itu disuruh training center sebelum naik gunung. Di Aconcagua belum ada. Tapi kalau di Denali itu ada. Sebelum naik gunung harus TC di situ hampir 1 minggu. Kemarin anak Mapala Surabaya Manala. Nah, Manala itu kan disuruh di sana hampir semingguan sama Ian ya. Guide-nya kan Ian. Maitalah di situ. Di situ di sana latihan. Apalagi kalau di Denali pakainya itu alatnya lupa aku namanya, kayak stroller gitu, nyurung alat di situ. Nah, itu latihan. Nah kalau di Aconcagua nggak ada training center di Aconcagua, tapi cuma latihan dasar naik gunung di es. Dan ini baru trekking di salju. Ini latihan belum naik gunung. Ini latihannya hampir 1 hari saja. Muter-muter di base camp kayak gitu. Pakainya ya ini trekking full, terus crampon, double boot, kadang pakainya XX di situ. Ini untuk trekking.
Nah ini bongkahan es. Nah sirup. Kalau Tas marhaba. kalau di sana makanya benar-benar dijaga konservasi karena di sana itu kita minum ya salah satunya es. Jadi kita kalau kencing di situ nggak boleh sembarangan. Pup itu nggak boleh sembarangan. Kalau kencing biasanya pakainya botol. Mau ngeliat gimana mas? Kencing? Enggak, kalau masih apelnya enggak segitu. Enggak gitu ya. Kalau di Aconcagua itu harus pakai botol. Harus pakai botol. Berarti kencing ya bayangkan. Tapi ini kan volumenya kecil. Biasanya kita pakainya Nalgen. Nalgen itu kan itu ya diameternya besar di situ. Itu kencingnya di situ. Intinya di situ. Kalau sana gimana mas? Udah koordinasi sama itu guide-nya? Kalau yang untuk kayak gitu belum mas? Belum ya. Coba nanti koordinasi saja. Sama yang nanti di Ecuador coba koordinasi sama guide-nya di sana seperti apa di situ. Takutnya nanti kita ibaratnya nggak latihan kaget. Biasanya di desa ya orang pojok nih semak-semak. Iya. Ini lupa kok pakainya botol pas udah nguyuh. Akhirnya malah loro malah. Itu baru kencing mas. Terus untuk pup biasanya kita pakainya plastik. Kalau di Indonesia kan ngorek neng tanah ya kayak kucing di situ. Nah, tapi kalau di luar negeri harus pakai plastik di situ. Itu pun kalau nggak ada tempat pembuangan kayak pivot di situ, itu kalau nggak ada harus dibawa ferry di situ. Kalau nggak dikasihkan ke guide. Biasanya gitu. ITT di situ. Nah, kalau di sana ya air minumnya di salju. Biasanya ya itu kita rebus. Makanya nggak boleh kencing di sembarangan. Takutnya kencing di sembarangan jadi salju kita minum sendiri malah. Asin. Ini untuk bongkahan es. Nah ini kabut dan cuaca yang salju. Yang tadi yang saya sampaikan tadi pas kita sharing di situ. Kalau pendakian di saya di situ musimnya musim peralihan. Biasanya musim peralihan di situ suhunya ekstrim sama anginnya kencang di situ. Nah ini dilala saya kebagian kloter yang pertama di situ peralihan. Jadi sebelumnya musim salju beralih ke musim gugur. Jadi anginnya kencang dan saljunya sudah mulai meleleh di situ. Nah, makanya Mapala Eka Citra di situ naiknya di puncak. Nah, nanti kan ada di puncak, pakainya ini kan. Nah, itu nggak pakai krempon, nggak pakai XX di situ. Pakainya malah sepatu biasa, sepatu trekking di situ. Nggak pakai double boot, nggak pakai. Gitu. Ini kayaknya Notmat Edwin juga meninggalnya di Aconcagua juga. Itu kembus angin juga itu, kelempar angin. Makanya kalau di sana di Aconcagua itu istrinya di angin. Batu yang sebesar kayak gini itu bisa terbang di situ. Saya alat hilang di situ, matras, SB, apalagi sama botol itu terbang. Ya kalau di sana itu hal-hal yang biasa, katanya guide seperti itu, hal-hal yang biasa. Jadi lupakan, barang bisa dicari, tapi keselamatan itu paling penting gitu. Makanya pas kita turun setelah di puncak di situ, kita nggak boleh lama-lama di puncak, dan base camp terakhir di puncak itu kita turun langsung, nggak boleh lama-lama juga. Itu untuk kabut dan salju yang di Aconcagua. Ini yang puncak di Aconcagua, ketinggiannya 6.962 mdpl gitu. Nah ini udah beralih musim di situ. Jelala ini terakhir awal-awal jadi agak sepi di puncak. Paling di puncak cuma berapa orang saja di situ. Itu pun nggak sampai 5 menit. Kalau di Mongolia di puncaknya berapa menit kan? Cepet banget mas. Foto-foto langsung turun. Iya, nggak sampai lah. Nggak sampai 5 menit lah, berapa? Paling 2 menit, 3 menit itu. Pada perjalanan itu kan, walalala suwi Nepal lah, paling puncak kok. Prosesi. Itu
sampai di puncak kita ya paling pengibaran bendera, apa ya, menyanyikan Indonesia Raya, setelah itu udah turun. Jadi benar-benar momen di puncak kita maksimalkan di situ. Jadi nanti teman-teman yang terutama atlet di situ, ini adalah di sini itu ada senior saya yang pernah naik di Elbrus, jadi bisa ngasih arahan. Nah ini apalagi yang teman-teman atlet yang di Limba maupun Spekta di situ benar-benar murni baru pertama naik gunung di situ. Jadi bisa mungkin teman-teman harus paham momen yang di puncak itu seperti apa, harus dimaksimalkan. Takutnya wis aku wis kesalahan, Mas turun, gak iso turun ya. Malah balik-balik nih gone sekret digantung karo alumni. Rokok saya ning dua. Itu jadi sebisa mungkin kalau Malimba murni ya, nggak ada yang alumni mesti ya alumni Mongolia yang dulu berangkat lagi. Jenengan mungkin berangkat lagi. Apa buat besok? Belum tahu Mas. Itu. Ya ini kalau yang sepeda murni ya. Murni. Ya ini Kamu lagi anu. harus dipahami karena ya ini materi-materi seperti ini harus benar-benar paham. Oh ya ternyata kalau di gunung luar negeri beda dengan gunung di Indonesia gitu. Apalagi teknikalnya, pendakiannya ya perjalanannya hampir sama, bukan yang climbing atau climbing itu enggak, cuma medannya yang beda, suhunya juga beda di situ. Dan di Aconcagua kita moving together-nya itu cuma paling kurang lebih 2 jaman, enggak panjang kok moving together di situ. Mongolia ada moving together-nya. Ada. Nanti Ekuador Iya. moving together terus ya. Nah, itu harus benar-benar latihan, karena kalau nggak bisa moving together mesti akan kacau gitu. Latihannya gimana Mas kalau moving together? Kemarin Parang semua. Oh ya ya, persepsi ya. Parang semua, tapi belum ada tanjakan. Kalau yang Mongol dulu latihannya di Merbabu. Kalau saya itu dulu di Merapi sama di Meru. Meru kan dari Atorpodo sampai puncak kan itu pasir berbatu-batu kecil-kecil itu. Ya sih, mungkin kejadiannya sampai sana. Kalau di Merapi ya itu pasar ya, pasar hijrah. Kalau pesta ada sistem mungkin juga juga. Ada. Ada juga semua, tapi belum latihan itu. Latihan. Harus latihan nih Mas. Iya. Harus latihan karena sudah nggak jadi. Mei ya. Karena makanya Agustus. Ya. Maka cepat Mas. Jadi benar-benar terutama ketua panitia dan panitia lah. Paling nyowo berarti atlet ya. Nah, jadi nanti kalau ada apa-apa kan nama baiknya organisasi akan harus latihan, karena mungkin together agak sulit di situ. Gerakannya pun juga beda juga. Latihan biasanya kita pakainya trekking pool atau XX, di situ pun juga latihan juga. Biasanya kalau di gunung Indonesia rata-rata nggak pakai itu kan trekking pool ya, wis munggah gunung kayak gitu. Tapi kalau nggak terbiasa sulit, kemeng juga kalau di sini. Kalau nggak latihan juga kayak rasanya bang bumi gitu. Kalau dulu saya latihannya di lapangan itu sama Kang Bungkeng Mas. Dari Eger. Kemarin sih aku sama ngobrol sama Jurika di situ. Juga latihan di lapangan Mas. Nah, kalau kita cuma teori kadang ya paham, tapi secara di lapangan agak bingung juga di situ. Coba latihan di lapangan gitu. Kalau dulu saya latihan sama Kang Bungkeng
naik Gunung Sindoro, Merbabu di situ. Merbabu tiktokan dari base camp Mekah sampai ke puncak 1 jam 32 di situ. 1 jam 32 menit lalu turun. Itu makan pagi. Berarti naik gunung itu makan pagi itu nanti sore menjelang malam, nah itu naik gunung lagi gitu. Nah itu latihan. Tapi kalau di kampungnya biasanya nggak disuruh, turunnya itu jogging nggak disuruh, cuma naik aja. Karena kalau naik biasanya kan semakin cepat kadar oksigen semakin menipis. Nah kita mencoba mempressing diri kita itu, ayo juga secepatnya mungkin otak kita bisa mampu apa enggak. Kalau enggak mampu biasanya muntah. Hampir sama kayak VO2 max lah. VO2 max biasanya berapa putaran mas? Ada mas? Sudah di VO2 max mas? Udah. Oke. Berapa putaran mas? Kalau kemarin nilai akhirnya 47 kemarin. Itu lapangan ukuran berapa 47? Enggak, yang di ini kan kemarin kami pakainya bal tes. Oh balap tes. Ya. Itu hasil akhirnya 47. Waktu itu masuknya masih Good. Bukan excellent ya. kurang dikit. Bukan tes. Nah, itu. Speknya udah ya, VO2max udah ya mas ya. Udah ya kayak tadi dipakainya di tes juga. Sudah berapa putaran ya? Itu bunyi terakhir Pak. Pasal berapa? Level 10. Level 10. 6. Beda-beda mas, beda-beda. Level 10. Yang paling tinggi lah, yang paling 10. 10. 10. Nomor 10. Kalau 10. Itu udah bagus. 10. Yakin 10 gue. Iya ini. Diameter. Sampai gue dure excellent mana? Excellent itu. Superior. Oh superior mana itu? Itu udah kan level tinggi berapa? 12 13. 12 13. Udah 10 ya udah sangat. Iya, saya aja dulu 8 hampir 9. Itu masih 10,1. excellent aku. 10,1. Wih, sok gue. Sing ngomong apa? Sampean. Ora. Oh iki lho iki apa? Mana loh? Aduh. Ini merendah. Ngerokok dari Anda. Lebih baik rokok Mas daripada enggak makan. Ya bagus lah. Kalau 10 ya terus mas. Saya pun dulu itu 8 hampir 9 itu excellent. Kalau atlet dulu itu nggak boleh good harus gimana caranya excellent, digojok sampai excellent. Dulu excellent kan superior di situ. Nah itu excellent, kalau udah excellent oke. Nanti kalau dulu kan di Mahabola sistemnya balon, calon sama atlet. Balon di situ semua anggota ikut, belum? Ya anggotanya mau piro sing aktif 20 orang, ya wis ikut. Bakal calon semua. Kan seleksi alam. Naik gunung naik gunung Merbabu 2 hari 4 kali ke puncak di situ. Ternyata tidak sesuai keinginan dari itu si pelatih di situ. Akhirnya gugur jadi 8 itu masih balon. Setelah itu tes lagi di gunung mana di situ. Kalau di saya sih Merbabu, Sindoro, Sumbing, Merapi, sama Semeru terakhir. Nggak mau Rinjani karena RAB miskin sih, jadi bisa harus aja. Nah, akhirnya Semeru di situ. Nah, itu pun TC-nya VO2 max kan, hasil terakhir kan di VO2 max di situ. VO2 max yang cewek di situ masih good, yang 2 cowok alumni Elbrus itu excellent, saya juga excellent, yang cewek di situ masih good. Itu digoyak mas, doyak gimana cara bisa excellent, kalau enggak ya udah nggak usah berangkat. Karena ya ibaratnya kalau kita naik gunung di luar itu kan ibaratnya konyol, takutnya kalau ada apa-apa di gunung malah nama organisasi tercoreng dan nanti Indonesia pun juga tercoreng juga. Itu sih, itu untuk sharing dari saya. Jadi sebisa mungkin yang sudah excellent atau superior di situ, yang belum harus dimaksimalkan lagi di situ. Kalau spekta kan open,
Open berarti bisa mungkin harus bisa ke excellent semua. Tapi yang lain udah berapa putaran mas? Tapi kadang itu mas, oh yang ini kuatnya lari, terus yang lari nanti pas push up dia nggak kuat gitu mas. Jadi punya kelebihan sendiri-sendiri mas. Kalau Setiap orang itu kan punya masalah. Kalau ini lari nggak terlalu kuat, tapi kalau push up, pull up gitu kuat. itu kan gitu. Kalau itu kan kekuatan otot. Iya. Kekuatan otot biasanya lebih kecenderungnya ke fitness mas. Ada TC fitness mas? Ada. Itu bertahap. Karena coba lihat karakter dulu, balik lagi ke karakter. Kalau yang di open pakainya poster nggak masalah. Kalau push upnya atau back upnya masih lemah, pakai poster kan, kita nggak bawa beban. Pakai poster nggak mau? Pakai ya, semua. Iya. Empat orang itu dibawain poster satu-satu atau? Iya, posternya kayak kuda itu kan. Pakainya kuda. Masa sampai ke pos 2. Pos 2. Setelah itu kan bawa sendiri. Iya. Nah, harus bisa mungkin kekuatan otot harus bisa maksimal lagi gitu. Nanti juga ada saya juga mengenai latihan fisik. Itu sih untuk yang malimpa yang belum excellent sebisa mungkin excellent. Ini yang atlet yang satu ini udah excellent ya mas. Terus sedikit mas. Sedikit. Kemarin terakhir tes pertengahan Ramadan. Pertengahan pas poso. Iya. Ya apa? Berarti pas bariki kudu digeber. Mas, mungkin kan kadang kan naik, nah kadang turun juga mas. Karena pertama kadang 10, nanti kalau saya itu make selanjutnya kadang 7, level 7, nanti kadang turun lagi. Itu kekuatannya itu atau kekurangan tidur atau gimana itu? Itu Kadang ngono kuwi. malah bahaya. Tak kasih tahu. Biasanya kalau TC-nya itu VO2 max itu kan VO2 max itu hasil terakhir ya. Iya. Itu harusnya ada 4 TC-nya. 4. Nanti ada grafiknya juga, Iya. ada rumusnya juga biasanya. Lah, kalau tes pertama kan biasanya balon. Iya. Balon itu VO2 max-nya berapa? Kalau VO2 max cuma 5 putaran, oh berarti ya terus di bawah putih apa ya aku lupa. Pur, bawa pur itu. Nah, pur itu masih lemah kan. Nah, kan ditesi lagi latihan nanti naik lagi ke VO2 max yang kedua. Naik apa enggak? Kalau turun berarti pola kebiasaan TC-nya itu masih kurang. Itu. Setelah itu kok VO2 max yang ketiga naik lagi. Nah, kita evaluasi, oh ternyata TC-nya udah bagus. Nah, yang terakhir keempat ini kalau turun berarti pola TC-nya udah kurang lagi. Harus dibentuk lagi. Sebisa mungkin harus, kalau VO2 max itu kan harusnya naik, bukannya kita turun di situ. Dan stamina untuk atlet pun juga harus dijaga. Jadi makanya yang saya sampaikan di situ, kalau atlet ya wis bener-bener fokusnya atlet. Jangan fokusnya ngurusin ibaratnya tetek bengek, perizinan, alat itu jangan. Bener-bener fokusnya di alat di fisik aja, di atlet di situ. Itu sih. Dan atlet pun juga pola makan, pola tidur harus dijaga. Enggak boleh melek bengi mentok kuwi turu jam 09.00. Jam 09.00. Biasanya kan ngapa? Oh, awan ngono ya. Harus tidur jam 9. Itu. Jam 9. Terus bangun itu subuh itu harus bangun latihan. Latihannya ya keliling. Kalau sini ya kampus ada muter-muter jalan kaki. Nanti baru itu agak siangan jogging. Nanti tak kasih masalah train center di situ. Nah, tapi itu di dirimu ya, Mas? Iya itu maksudnya. Dirimu. Memberikan Ya, malah bahaya. Bahayanya nanti kalau di lapangan nanti beratnya lama fit ya. Iya. Nanti pas di titik kesulitan di puncaknya nanti malah down. Itu. Turunnya drastis Mas. Dari 10 mungkin jadi 6 atau 7. Udah terakhir lali kan.
Iya enggak? Nek 6 yo. Tujuh. Waduh ya pisan. Dadi pur pisan. Tapi itu pas puasa ya mas? Pas Pas puasa. Ngaruh nggak sih? Puasa tetep puasa ya. Iya. puasa pitu. Harusnya ya aku bukan mesti apa ojo ngongkon poso ya, cuma harusnya kalau kayak latihan fisik di sini nggak puasa idealnya nggak puasa gitu. Bukan saya kok ngajari ala ya orang poso Wah penak banget tiga mana. harusnya nggak puasa. Kalau aku nggak puasa, saya pun juga dulu pas Ramadan di situ saya nggak puasa, tapi ya setelah itu kan dijeli harusnya nggak puasa biar stamina itu harus terjaga juga gitu. Karena kalau kita udah digojlok sebelum puasanya bagus, setelah puasa turun, nanti balik lagi powernya kita ngulangi lagi setelah puasa gitu. Itu sih, itu ya masukan dari saya sih, dari saya mending nggak puasa gitu. Wes gak puasa untung. Waduh. Aduh. Boleh. Itu sih. Ya coba nanti ditesi lagi mas, ditesi lagi. Sebagian yang ditesi lagi karena momennya masih tinggal 2 bulan. Itu ini puncak di akun K2. Nah ini akun K2 Provinsi Pak, ini dasar. Ini ketinggian berapa ini? 2000. Oh 2000. 2009. Ini titik di jalan. Titik awal di jalan di situ. Nah ini yang ceweknya. Ceweknya yang samping saya itu yang baju merah di situ, yang itu ulung. Ulung itu angkatan saya tapi dia udah naik ke L2 juga. Terus Dela diamanai untuk naik gunung di situ, naik gunung lagi. Karena Akon K2 emang gunung tertinggi, kalau kita naik tanpa yang pengetahuan yang dulu agak sulit, takutnya nanti gagal di situ. Makanya diamanai untuk menemani saya sama si Yoma di situ. Tapi badannya kecil-kecil, makanya dijulukin si kos sama kayaknya. Tapi alhamdulillah sangat puncak dibandingkan teman-teman yang negara yang lain yang tinggi-tinggi badannya besar-besar kekar-kekar di situ, saya nggak sampai puncak. Ini itu untuk tingkat 2. Terus kalau di saya itu hampir 1 bulan di situ, nggak cuma naik gunung, kita studi banding juga ke Universitas Argentina sama promosi pariwisata di Indonesia sama pengenalan sejarah-sejarah. Kita juga edukasi mengenai SARS juga di situ. Nah ini peninggalan suku Inka, kita mengunjungi peninggalan suku Inka di situ. Peninggalan suku Inka. Setelah ini setelah naik gunung. Nah ini nggak kelihatan ya, kalau situ kelihatan. Nah ini mukanya kan hitam-hitam semua. Hitam-hitam. Jadi kalau sana itu frostbite, ya mesti tahu, teman-teman mesti tahu ya frostbite di situ. Itu penyakit yang di suhu dingin, paling yang kena biasanya pucuk-pucuk di sini, di situ. Nah itu kena. Saya pun juga hampir kena frostbite. Tawanala itu namanya Gembot kalau nggak salah itu. Nama lapangan Gembot apa apa? Itu jarinya kan harus dipotong itu. Bukan Yasa, Gembot. Yasa itu kan dulu pernah naik gunung di L2 juga kan. Aslinya Yasa. Terus aku lupa namanya aslinya, tapi nama lapangannya Gembot. Itu ruas 1, 2 bilang kan mati di situ. Saya pun hampir kena itu, karena saya lepas kaos tangan itu ada 2, kaos tangan badminton di situ sama kaos tangan pola di situ. Lah lagi aku yo gak iso kamera. Nah, ini masukan juga teman-teman.
kalau yang dokumentasi harus latihan pakai kamera, pakai pas tangan. Biasanya agak susah. Saya kan dulu di bidang fotografi di situ, dan bahasa juga ada di situ kan. Ada yang tim medis, yang cewek tadi. Nah, yang cewek ini ngurusin medis, saya fotografi, yang satunya sulung yang bahasa di situ. Nah, saya kan yang ngambil foto di situ, ngambil video, ngambil foto di situ. Nah, saya kan mungkin kurang latihan, tak lepas teman-teman. Ya nggak kerasa pertama ya, setelah itu kok nggak kerasa gitu. Saya kalau bilang sama guide, otomatis saya disuruh turun gitu. Tapi aku yang sebisa mungkin nggak ngomong gimana caranya tanganku bisa selamat gitu, nggak bisa digerakin. Ini kan gak kerasa di tanganku apa duduk gitu. Mau nggak mau aku harus itu antisipasi dan supaya tangan saya bisa kembali normal lagi. Ya, gimana caranya? Pakai kadang kan biasanya kalau di kelek di tangan itu kan banget di situ tak kepit, gimana tak pijit-pijitin itu. Alhamdulillah berapa jam sudah mulai kasar sedikit-sedikit, setelah itu tak kasih paus tangan. Nah, ini masukan teman-teman yang terutama seperti dokumentasi, yang atlet-atlet di situ harus belajar pegang kamera pakai paus tangan. Kalau masnya biasanya dulu gimana mas? Pakai tangan. Saya enggak, tak lepas, tinggal polarnya aja. Kalau yang luar, motornya di situ tak lepas. Jebret, kok dingin gitu. Ini masukan, nanti teman-teman pas latihan masih ada training center, coba latihan pakai kamera gunakan paus tangan. Soalnya agak sulit biasanya. Itu Inka. Nah, ini promosi pariwisata Indonesia. Nah, ini berbagai negara. Salah satunya Turki, Brasil, terus Australia, India juga ada. Setelah itu negara apa lagi aku lupa. Nah, masalah menu makan teman-teman udah tahu Ekuador menu makannya apa? Itu harus latihan mas, harus latihan. Kalau masnya udah tahu ya, di sana itu makannya apa? Harus latihan. Soalnya kalau nggak latihan nanti kaget di sana, nggak mau makan, akhirnya fisik akan turun lagi di situ. Kalau saya sih dulu makannya kan di Argentina terkenal daging di situ, dan dagingnya juga daging nggak halal gitu. Tapi kita makannya latihannya pakai daging halal, dan makannya di sana juga sudah sama bilang sama guide-nya yang halal. Paling ya daging ayam, daging sapi di situ, daging semua. Jadi nggak pakai nasi. Ya rasanya nih di sana orang mangan sego kan ya piye gitu. Makanya teman-teman harus latihan menu makan di situ. Kalau di Ekuador pakai nasi juga ya? Aku nggak paham sana. Ada makan nasi ya. Kalau di sana nasi juga. Kadang ada gandum. Pakai gandum. Nah, harus latihan pakai gandum. Kalau makan. Itu masukan dari saya. Terus nah ini KBRI-nya lanjutan dari Bubukes RI di Argentina. Nah gitu. Ini bukannya sudah mulai normal lagi nih. Ini mau pulang ke Indonesia ini. Setelah naik gunung kita rest di Bubukesnya itu hampir 1 mingguan lebih, karena kita ada proyek mengenai studi banding, terus promosi pariwisata sama SAP itu. Kalau di Malimpa nanti kegiatannya apa sih? Ada studi etika bersama, promosi juga ada. Promosi aja. Kalau Spekta? Ya kayak gitu mas, ada yang apa tentang kapal Labino, kayak menelusuri bahtera kapal Labino. Nah itu Kapal Labino, pendiri rafting. Iya, Labino ora. Bener. Promosi ini kan. Bikin cocok. Dari dong. Ini dari
Nah ini step yang pertama sebelum masuk ke logistik sama tes fisik. Nah, ini PowerPoint yang pertama, nanti masuk ke PowerPoint yang mengenai alat. Ada pertanyaan nggak sebelum masuk ke alat sama fisik nanti? Nanti saya share mengenai alat sama fisik. Sebelum itu ada pertanyaan nggak? Kita santai saja karena harapanku aku menyampaikan di sini aku juga menyemangati dan mengasih tahu teman-teman supaya teman-teman juga bisa berhasil untuk ekspedisinya gitu. Itu pengalaman saya. Mungkin mengenai ilmu kan semakin tahunnya semakin canggih ilmunya di situ. Ya bisa disampaikan aja di sini. Karena aku juga nggak paham mengenai dunia digital sekarang itu seperti apa, yang mengenai petualang sekarang. Karena GPS pakai HP pun juga bisa, nggak usah pakai Garmin. Itu ada pertanyaan atau mau sharing-sharing nggak apa-apa sebelum masuk ke PowerPoint yang kedua nanti. Nah ini carry porternya itu kayak seperti ini. Porternya di sini. Ini saya. Ini saya. Cuma saya ingin ngangkat coba carry-nya porternya ya tank ini elek ya tank letot. Nanti kuat porternya. Ini kuat. Porternya belum dikser. Iya. Tadi packingnya. Ini komandan. Kan gue ya bingung kok loro kabeh ya. Jendol. Nih. Yaitu pengalaman di akun K2. Air kencingnya pakai botol, pupnya pakai plastik. Terus di sana itu kan biasanya SB-nya itu kan badminton di situ. SB Buruwangsa besar di situ. Nah itu kalau air nggak dibawa di SB, ya langsung beku di situ. Apalagi air kencing kan biasanya ditaruh di luar tenda di situ. Ya besoknya langsung jadi SB. Beku. Ini malah bukan beku. Banyu, uyuh. Beku. Itu pengalaman Terus dimana? dari saya. Lutuk nak banget. Monggo masuk ke sesi berikutnya. Atau masnya nanti masukkan mas di Mongolia mas. Tidak apa-apa, nanti bisa diskusi bareng nanti. Oh ternyata di sana itu seperti ini. Saya pun juga di atom seperti ini. Ya tambah ilmu saya dan teman-teman juga bisa tambah ilmu. Itu ada masukan, ada yang perlu dipertanyakan. Nggak ada, cukup ya. Sebelum masuk ke poin yang paling penting untuk melimpah dan sepeda, ini sedikit video. Tancepan soalnya nggak ada ya mas ya? Tancepannya? Kalau nggak ada nggak apa-apa mas. Pakai gitu. Oh pakai ini aja ya. Videonya nggak bisa ya di sini ya. Open with apa di foto ya? Open with open ya. Nggak punya alat layar. Ya, nanti sesi terakhir ya, untuk pakai laptopku nanti. Masuk ke itu ya peralatan ya.
peralatan dasar maksudnya ibaratnya yang perlu jangan dibawa untuk pendakian gunung es di situ. Sebenarnya masih banyak alat di sini. Kemarin sih mau tak share di sini. Nanti kayaknya aku beli kertasnya nanti tak kasih kalian. Nah ini untuk peralatan topi kupluk di situ harus dibawa. Di sini ada ya? Full face. Tapi cukup lah. Ini flashnya ya, ini dasar dulu aja ya. Ini yang topi, kupluk, terus sarung tangan polar, sarung tangan Gore-Tex. Nah, sarung tangan Gore-Tex di situ yang tadi, yang untuk yang di luar, untuk sarung tangan yang polar yang di dalamnya itu harus dipakai. Tadi soalnya yang saya sampaikan kalau kita lepas untuk yang sarung tangan yang Gore-Tex di situ, kalau cuaca yang dingin ya masih tembus di tangan kalau tangan yang di polar di situ. Terus celana polar, celana lapangan sama windbreaker di situ. Kalau saya sih dulu pakainya ada 3, itu belum sampai ke puncak. Ke puncak itu aku pakai 4. Harusnya itu 2 karena terkendala dana juga. Kita pakainya 4 layer gitu. Nah itu pakainya long john, mindset yang belum long john di situ. Terus mindset, terus long john, terus celana trekking, sama raincoat. Setelah itu tak tambahin power extreme, jaket power extreme. Nah itu tak 25, harusnya itu 2 bisa. Jadi dana mepet juga, kalau beli juga mahal, akhirnya tak 25. Jadi kalau saya mau kencing di perjalanan agak susah, makanya peralatan saya tambahi pempes. Tapi kalau di tenda baru tak lepas, paling aku pakainya 3 loh, masih bisa saya ngelepas pun saya bisa di situ. Kalau 25 itu susah. Kalau ngelepas kalau mau kencing itu agak susah. Makanya saya pakainya pempes di situ. Kalau masnya di Mongolia gimana mas? Pak, dobelannya? Oh layarnya. Nah, Empat layar. Aslinya mau pakai 3, cuman yang satu udah kepake malas lepas. Aslinya cuma 3. Nah, harusnya sih golnya angka 2. Kalau guide itu pakainya antara 3-2, bisa 2 bisa 3 tergantung kekuatan orangnya di situ. Kalau orangnya fit pakai 2 bisa di situ. Celana yang model windbreaker tapi dicampur pakai buluangsa di situ itu masih hangat di situ. Tapi kan terkendala dana, akhirnya ya harus double, penting mangkat. Tapi kalau masalah Saya kau ibaratnya anak. masalah sistem pendakian kurang bagus kalau barangkali ada emergency, barangkali badannya kurang fit, itu malah membahayakan juga penyakit hipertensinya ataupun hipotermia itu. Terus kaos kaki bol, kaos kaki full neck, terus double back, kaos kaki abri, sama sepatu trekking, sunblock badan, tip ghost, itu harus pakai. Kalau enggak pecah-pecah misalnya, kalau enggak nanti kalau habis pecah-pecah karyawan nih sulit meneh. Demos, dipluk di situ, yang apa namanya? Biasanya kalau naik pesawat kan harus pakai itu. Apa ya namanya ya? Tutupan kuping lah kira-kira. Kalau di Aconcagua itu kan anginnya kenceng, takutnya gendangnya pecah di situ. Di Mongolia pakai itu juga? Enggak.
gitu. Kalau di Aconcagua pakai itu. Ya nanti tergantung nanti di Ekuador sama yang di Turki juga nanti koordinasi. Kalau bisa harus koordinasi mengenai alat sama guide-nya yang perlu dibawa apa saja. Takutnya nanti sampai di sana alatnya masih kurang. Dan sistem di Aconcagua cek alat kayak diklat. Bener. Kalau di Aconcagua itu cek alat. Jadi guide-nya di sini, terus pesertanya, tamunya di situ, di depannya guide suruh bongkar, alatnya ini disebutin satu-satu gitu. Makanya harus benar-benar dibawa semua. Karena untuk yang Malimba sama Spekta coba koordinasi mengenai alatnya di situ yang dibawa. Maksudnya nanti kalau lupa ya mau nggak mau harus beli di sana, kalau enggak ya rental. Kalau saya sih ada yang sebagian rental di sana, karena kalau dibawa dari sini kabinnya, bagasinya di pesawat overload, bayar lagi di situ. Lagi. Itu terus long john, sarung tangan bol sama kacamata anti UV di situ. Ini untuk alat-alatnya. Ada pertanyaan untuk alat-alatnya nih teman-teman. Ini udah ada semua ya kira-kira ya. Kalau Malimpa yang peralatan teknikal belum punya. Itu belum punya. Biasanya kami pinjam. Jangan masalah. Dulu saya double bag mas. Double bag milih aku mas. Milih itu ya. Surabaya apa? Uner Manala. Milih apa banyak. Pentingnya kok keber aku. Keber. Ya masih lama, sebisa mungkin teman-teman yang belum punya pinjam aja nggak apa-apa. Dan mahapalah masih ada yang nanti ini kan nggak bareng dong. Dilewer apa mahapalah apa yang ada di situ. Nanti bilang aja sama ketuanya di sana mau pinjam di situ. Tapi untuk yang celana kayak gini, windbreaker, terus kaos kaki kunek, kayaknya wis gak ono wis sih. Terus dipek nih atit-atit yang itu. Ada pertanyaan ini untuk alat yang poin 1 sampai 21 nanti ada lagi. Mungkin teman-teman long john kali mas, yang nggak semua orang paham long john itu apa gitu. Long john, paham ya long john ya? Belum. Bukan si John loh ya. John yang panjang. Long john itu jenis polar tapi ketat. Ada di sini ya. Oh, ini. Ini namanya long john. Nah, dulu itu alat-alat outdoor mungkin belum paham dan belum pada produksi mengenai long john. Yang Novik itu kalau nggak salah dulu itu sekarang ada Milet juga. Milet yang luar itu. Nah, kalau yang di lokal itu di Esber. Sekarang itu Hamir sudah produksi. Hamir sudah ada long john itu. Nah, ini long john. Nah, kalau dulu saya mindset dari kaki sampai badan. Setelah itu saya double ini. Dan dulu saya nggak beli kan, tapi buat nggak berkiri lah. Jadi buat long john itu dari bahan polar. Ini kan bahan polar, tapi harus ketat, harus fresh. Karena kalau udah fresh bulu kita itu nempel nggak terasa dingin. Tapi kalau nggak nempel masih terasa ada angin masuk di situ, terasa dingin. Ini namanya long john. Kalau teman-teman belum punya, ya saya di Mapla ada mas. Itu di Mapla ada. Itu mas, mereka beri. Ini yang long john. Long john aslinya ya ini ada sirkulasi udara. Ini yang long john. Ada lagi teman-teman.
Nah, kalau ini biasanya saya pakainya nggak buat naik gunung, buat camp, buat camp di situ. Kalau buat naik gunung biasanya agak itu sih. Nah, modelnya gini. Ini nggak begitu gerah, tapi kalau naik gunung trekking pakai ini gerah pasti. Karena kita gerakannya harus bebas juga sih, pakai trekking full juga di situ. Kalau kita pakainya ini pasti gerah, sumuk di situ. Makanya yang ini. Ini biasanya tak double. Nah, pakai ini. Katanya ini. Kalau saya sih biasanya pakai ini pakai raincoat. Kalau dulu di Alpen K2. Tapi baru ketinggian 3000 sampai 4000. Setelah itu udah pakainya Power Extreme terus lagi. Ini ada sealer ya. Iya, ada sealer. Double sealer ya gitu ya. Oh, belum kosong. Oh, ini seri yang lama ini ya. Iya. Ini untuk yang spekta yang belum punya alat-alatnya, ya saran saya belum di sini ya. Izin, Pak. Oh, ya itu. Dia ketua itu ya panitianya. Apa? Bukan, ketua panitianya Ini itu. ketua panitia gitu. Iya. Ya harus nyicil mas, nyicil alat. Kalau enggak nak duwe rezeki, tuku aset adet. Nek duwe rezeki, nek ora ya wis ile nah. Berarti adine. Gitu. Masalahnya gini kan ibaratnya buat itu sih untuk spekta harus cicil ke alat-alatnya, karena alatnya ya model-model seperti ini ya murni sih, bener larang sih. Sulit ini larang juga di sini. Makanya kemarin kalau di akun K2 mending rental rentalnya di sana. Saya di sana double boot rental, sepatu yang double itu, jaket rental, SB rental, matrasnya bukan matras yang foil biasa di situ, matras bukan yang model millet itu, bukan, matrasnya matras yang model spon di situ, besar di situ. Itu aku rental, ya mending aku yang gandengan duit sih, pasti sama aja ya rental aja. Kalau punya rezeki mending beli buat asetnya teman-teman. Itu oh iya ini. Nah ini untuk yang di luar. Biasanya ini saya sama ini ya. Oh itu. Ini kan jenis raincoat nih ya. Ini raincoat di situ. Nah aku biasanya double ini atau ini. Dah. Ini buat trekking, aktivitas trekking, karena yang balik ini saya open, harus mengikuti gerakannya luar negeri di situ. Luar negeri ya langkahnya kok mene aku ya ini kan cepet banget, gerakannya kan cepet ya. Jadi kalau pakai yang model-model seperti yang tebel, wah semua ini tak ampun, karena aktivitasku lebih berat dibandingkan aktivitas yang teman-teman yang luar negeri di situ. Kalau langkahnya cuma tuk waduh loh, tuk loh, wah aku yang melakukan ini mati gitu. Boleh keren kita ya. Gitu. Tapi untuk yang open, yang spekta belum tahu ya negaranya mana aja ya. Belum ya. Kalau yang Manimba kan mesti aman, privat, mesti ya kayaknya mesti manut karo tamune toh. Itu tapi kalau privat tergantung deadline-nya sih. Biasanya kalau seminggu harus seminggu, nggak boleh molor. Nanti kalau molor biasanya ada tambahan cas gitu. Kalau kemarin molor nggak molor. Biasanya kalau guide dikasih spare mesti untuk barangkali ada kendala di luar 2 harian atau 1 hari. Saya sih dikasih 2 hari. Harusnya itu mentok itu 14 hari, tapi ada kendala 16 hari itu free, nggak ada penalti, nggak ada tambahan untuk fee untuk guide-nya gitu. Kalau yang di sana guide-nya ngeri ya, karena pakainya peso mas. Dirimu pakainya apa? Dolar ya? Dolar ya? Dolar.
Iya juga ya. Kalau di Argentina pakainya peso. 1 pesonya dulu itu 1 peso itu kalau nggak salah 7.500, tapi dolarnya itu 1 dolar 12 ribuan dulu. Sekarang berapa? 1 dolar 15. 15. Zaman dulu ini 12.000 sekian 1 dolarnya. Tapi dulu paketnya di Argentina paketnya peso. Masih 7.000 sekian, hampir 8.000. Itu sih untuk alatnya. Ada tambah lagi sebelum masuk ke alat berikutnya. Masuk ke alat berikutnya ya nanti sambil jalan lah. Nah, bala lava di situ. Nih, terus technical pitch, tahu technical pitch di situ? Ada yang tahu? Technical pitch. Kartu. Nah, lapangan di situ. Terus, tapi yang model gini loh mas. Ada punya mas. Karena lapangan. Bukan, itu renggut ya mas. Ya hampir sama seperti ini, tapi ini sampainya sampai ke atas, sampai sini biasanya. Ini buat emergency apabila ada kecelakaan di lapangan di situ, dibuka sampai sini. Dan kapit di situ itu celana lapangan. Nah itu saya pakai, nilai nih gue mana lah mas. Mana lah lengkap aku nilai nih mana lah. Kan si mana lah kan dua loro, aku si jinen Menpora apa ya? Lali aku. Atlet Menpora kalau nggak salah itu. Aku nilai nih gue Jakarta, jinen sing loro nilai nih Surabaya. Gak aku nilai ya mas. Dan nanti kalau teman-teman perlu link, berarti mas diriku ini dia, tak kasih ada linknya. Tapi teman-teman kesana sendiri, tapi aja ngomong jenengku nggak kerapen nanti gitu. Mas aku kok dapat informasi punya alat ini ya mas? Ada enggak? Kalau masih itu mas apa? Kalau nggak kita nggak punya. Kalau nggak punya. Kapten ini kapten apa? Iya kak punya. Nanti kalau teman-teman belum punya, tapi tergantung sih nanti dari gunung teman-teman yang daki di situ perlu celana ini apa enggak di situ. Itu sih. Tongkat daki ini trekking boot, harness, emergency blanket di situ harness. Kalau yang movie together ya pakainya harness, harus pakai harness gitu. Nah ini terutama yang spekta yang udah ya spekta ya, udah latihan moving together ya. Udah. Moving together di situ pakainya talinya ini semi ya. Dinamis sama yang hijau ya. Yang hijau dinamis. Jadi teman-teman pakainya apa? Statis atau dinamis? Mungkin juga. Nah, anaknya masih pakai webbing. Oh, pakai webbing. Bukan Carmental ya? Belum pakai Carmental. Itu pun belum di dari yang itu maksudnya kita masih simulasi. Jadi kita belum latihan ke medan kayak tadi di Bentang kan nanti di Parangkusumo. Nanti di sana benar. Sama Limbah pakainya Carmental yang 9 mili yang dinamis. Iya, dinamis. Di sambung itu pakai Carmental mas. Biasanya kalau webbing itu kan jaraknya masih pendek. Kenapa moving together di situ? Teman-teman paham? Kok gunanya moving together apa enggak sih? Paham nggak? Maksudnya gunanya moving together paham nggak? Paham. Apa mbak? Itu kalau misalnya ada salah satu pendaki jatuh saat di jurang kan ada yang nahan gitu loh, Ya yang betul. depan, yang belakang. Nah di gitu. situ. Lah, Bisa ditarik juga kan ada karmantelnya juga itu. betul di situ. Jadi sebisa mungkin teman-teman kan menolong teman-teman yang jatuh di situ atau atlet yang jatuh di situ. Kalau jaraknya pendek malah ikut jatuh juga di situ. Jadi sebisa mungkin jaraknya itu hampir 2 meter atau 3 meter juga di situ.
jangan 1 meter masih kependekan, 2 meter pun masih kependekan. Idealnya itu 3 meteran di situ. 3 meter di situ. Nah itu yang di leader dan sweepernya itu harus itu sering komunikasi. Biasanya atlet-atlet itu pakainya HT semua di situ. Dan kalau di moving together di situ alatnya ya mau harmental, harness, terus carabiner, snap atau skru di situ, mat, nah terus figur sama SX misalnya di situ. SX biasanya membantu karena coba latihan, udah latihan jatuh mas, saya. Nah latihan jatuh pakai SX di situ. SX kayaknya paling panjang. Cici kan Kita biasa pinjam mawar. Bape ala. Bape ala, ya sorry ya Bape ala. Bape ala. Bape ala. 3 mas. Aku gile kayak, ya sorry. Aku gile Bape ala. Tapi Bape ala kan postur tubuh itu kalau XX nggak sepadan. Panjang. Jadi aku pinjam lagi. Balik mana nih Surabaya, jadi nih Surabaya. SX itu harus bisa mungkin sepadan gitu. Tapi kalau yang di Papel itu terlalu panjang dulu. Ya mungkin atletnya dulu kan tinggi. Nah, aku nggak sesuai postur di situ. Nah itu harus latihan juga. Itu untuk kita yang belum latihan, segera latihan karena ya balik meneh ini urusan nyawa, barangkali ada apa-apa di sana. Walaupun di sana dijamin sama guide, kita harus benar-benar prepare. Itu ada lagi barang itu harus dipakai. Kalau di waduh harus pakai juga, mau pakai saus besi ya. Ini apa untuk alat-alatnya? Dari 1 sampai 41 ada pertanyaan untuk alat-alatnya sebelum nanti masuk ke ini persiapan pendakian untuk atlet. Nah ini untuk training centernya ada. Ada pertanyaan mengenai alat. Poin pentingnya kan di alat sih. Jadi mungkin teman-teman ada pertanyaan mengenai alat, monggo kita sharing sebelum nanti atletnya berangkat. Itu aja. Jadi packing fat loss-nya itu di dalam SD. Gimana? Packing fat loss air minum itu di dalam SD. Iya. Maksudnya minum ya mas? Oh, air minum. Itu packingnya di dalam SD. Enggak, ya di tenda. Di Tenda. Enggak maksudnya pas packing perjalanan. Oh iya, di SB di situ. Jadi contohnya gini mas, kalau kita mau packing di situ kan terutama air itu kan di suhu di Aconcagua itu kan dingin gitu. Sebisa mungkin udah botol yang besar yang 1300 di situ masukkan ke SB semua di situ. Takutnya yang beku semua. Tapi kalau di Ekuador suhunya paling ekstrim berapa? Kalau udah buka itu referensinya 15 16-20 maksimal. 16 estimasinya 20 ya. Ya harus belajar juga di situ, harus pakainya JSB juga di situ. Yang di spekta minnya sampai berapa mas? Enggak sampai 15. Itu paling ekstrim yang tercatat. Kita itu Agustus itu masih musim pendakian. ya musim pendakian. Itu masih panas. Agustus sih akeh yang musim pendakian ya. Banyak kan di bulan-bulan itu. Iya. Terus ya musim pendakian aku akan kaguang enggak sebelum itu di awal. Finalis di akhir. Itu masif malam sistemnya booking kayak haji. Iya. Itu masif malah harus booking 5 tahun atau 5 tahun. Umrah haji.
Kalau Everest harus pernah naik gunung dulu, yang jangan sampai harus sebelum ke Everest harus pernah naik gunung di mungkin di Kartens atau di Denali atau di Aconcagua gitu. Nggak mungkin langsung ke Everest langsung. Ya, itu sih. Ada lagi? 35 sama 40 mas. 35 dan ini hampir sama seperti ini. Gimana maksudnya? Apa itu kayak gimana? Ini kalau down jaket bulu angsa itu hampir seperti ini. Ini tapi biasanya lebih tebal lagi, lebih besar lagi. Ini ketebalannya berapa ya mas? Biasanya yang lain mas? Karena keterangannya mas ya? Namanya apa mas? Down jaket bulu angsa down winter biasanya. Oh, Biasanya powernya berapa hari gitu. Biasanya ada ukurannya mbak. Kalau ini 25 sih ya. Nah itu tuh. Ini yang jaket down jaket bulu angsa, down winter di situ. Nah ini yang jaket yang bulu angsa seperti ini. Ini tebel. Nah tapi kalau buat trekking agak gerah, biasanya di camp atau buat tidur di situ. Tapi biasanya lebih tebal lagi. Ini paling ukurannya antara 30-an di sini kalau nggak salah. Kalau mau ngecek bulu angsa apa enggaknya biasanya kan dakon apa bulu angsa. Yang paling ngeceknya ya diwel-wel balik cepet apa ora. Nah ini kan. Nah, kalau dakon kan suwi biasanya. Nah, ini balik. asli kan? Itu terus minten. Oh, sarung tangan. Sarung tangan. Belum ada. Yang ini, Sarung tangan di salju. Yang nggak ada jarinya. nggak ada jarinya. Cuma jempol 4 sama jempol. Oh iya kalau motor. Kok nenggon film-film Frozen kan? Dan ibu-ibu di kan itu loh, kan Bikini loh nenggon. apa? Iya. Big roti apa sih? Tapi bukan ini. Ya ininya sarung tangan tanpa jari. Jadi langsung kayak gini. Oh. Nah di situ. Gujiko. Ini aku pakainya pakai Kok jari. jemuk loyang. Karena buat itu sih buat trekking. Buat trekking. Biasanya kalau yang buat itu ya bisa buat trekking, bisa buat tidur di situ. Tapi aku nyaman. Nyaman karena aku ngambil fotografi pakainya itu kan kayak jepret aku. Terus double boot, double plastic boot, yaitu sepatu kalau ini kan sepatu biasa, sepatu mesti single. Kalau double boot di situ ada sepatu, kalau diving itu kan ada sepatu ya, sepatu yang model tipis nemplek itu ya. Nah itu hampir sama kayak sepatu boot. Nah itu kalau udah nemplek nanti sepatu double boot. Nah, tapi sininya besi biasanya karena nanti masuknya ke krempon. Kan itu katanya ini krempon mas. No. Oh, bisa. Bapak ala ya. Bapak ala ada. Apa ya? Warnanya biru. Iya barangnya itu. Ya kita ini Apa ya? apa ya? Ya krempon. Itu sepatu boot. Jadi sepatu ada dua, yang satu di dalam, yang satu yang di luar. Yang di luar itu kaku besi biasanya. Sininya outsole-nya itu besi semua. Ini kan semi karet ya. Kalau di sepatu boot itu outsole-nya itu besi. Karena nanti buat naruh kremponnya itu. Ya nanti enggak apa nekuk kayak gini enggak. Ini kaku kayak gitu.
Ya nggak hampir sama seperti ini. Aku nggak bawa foto nih. Nah, nah ini ada kelihatan ya. Jadi dari bawah ini kan ada sepatu boot, sepatu yang di dalam sama yang di luar sama yang crampon di situ. Itu namanya sepatu boot, Mbak. Nah ini harus latihan. Kalau yang di Turki nggak pakai ini ya, enggak ya. Nah, itu kalau nggak pakai ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau pakai harus latihan. Biasanya kalau nggak latihan wabut mas, wabut di situ. Soalnya yo, makanya kemarin saya latihannya di Semeru di situ pakai apa namanya tali tapi dalamnya di sini pasir. Ya simulasi aja itu buat kekuatan kaki di situ. Itu sih untuk yang sepatu boot. Terus apa lagi ya tadi mbak? Rempon udah tahu ya mbak ya? Udah. SX udah tahu Yang ya? 40 mas, good. Google itu Kacamata. nggak ada kacamata tapi yang besar. Oh, kacamata. Nah, Trail. kalau yang kacamata yang UV itu kan biasanya kita pakai itu. Tapi yang benar-benar ada UV-nya. Biasanya kalau yang biasanya apa enggak gunung biasanya pakai kacamata lah. Itu kacamata yang biasa, tapi yang Google itu yang besar. Model retro gede-gede Buat ski biasanya. Tapi Google-nya harus benar-benar yang UV yang nggak kena sinar matahari itu masuk, tapi bisa kita melihat di situ. Itu harus dipakai. Pakainya double mas. Wah, nggak double. Satu-satu. Di situ. Kalau yang kacamata yang anti UV di situ ya paling perjalanan biasa. Tapi kalau sudah melihat salju itu harus pakai Google. Karena biasanya itu kan sinar matahari mantul mengenai salju kan putih biasanya. Mantul biasanya. Dan nanti malah rusak mata, nanti bisa buta di situ. Makanya pakainya Google di situ. Itu sih Google. Anak fotonya lah itu mau. Pas di puncak itu kan saya pakai Google. Nah ini lah. Kacamata itu loh. Nah itu Google yang besar di situ. Itu harus pakai itu. Kalau enggak ya lama-lama ya mata akan sakit. Nah, situ. Itu yang Google. Nah yang bawah itu ya ada boot di situ, ada crampon, ada sepatu boot di situ. Tuh. Terus ada lagi mbak? Mungkin yang lain? Mas balak-balakan mas. Balak apa? Nah ini. Oh ini. Nah ini. Biasanya tak double karo buff. Biasanya tak double karo buff di situ. Ini kan kelihatan ini tak. Nah setelah itu ditambahi Google di situ. Yes. Nyaman, anget di sini. Nah biasanya tak tambahi hoodie kan, jaket kan ada hoodie-nya. Tutup juga. Karena frostbite di situ tadi yang saya sampaikan nyerangnya nenggone pucuk-pucuk mungkin walaupun kita sudah mengantisipasi itu pakai Google, pakai bala lava, pakai hoodie, jaket di situ, ada masih menyerang di situ. Tapi kita cuma mengantisipasi biar enggak terjadi parah di situ. Karena kalau sudah jadi parah, ya mau nggak mau harus dipotong di situ. Manalah kan ya gara-gara frostbite di situ akhirnya dipotong. Atau kuping udah bosok, udah membiru, udah mulai menghitam, mau nggak mau kan harus potong di situ. Kalau enggak meremen
Ini yang kepala lava. Ada lagi? Tapi teman-teman udah mulai prepare ya? Udah mulai nyari mas. Udah nyari ya? Aku sih dulu alat-alatnya itu banyak. Ini yang sampai kenang-kenang gue gaet pun nono, alat mandi pun nono. Ini alat-alat pendakian mas. Kita gue ini sering-sering itu yang saya bawa dari Indonesia, wakek nggak mono. Tapi dasarnya ini dari 1 sampai 41. Ini yang dasar, yang harus beratnya di gunung es. Tapi kan tergantung nanti gunung esnya itu tergantung teman-teman karakternya seperti apa yang tadi yang sampaikan dari awal di situ. Itu sih. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Ada lagi? Udah ya, untuk alat ya. Masuk ke TC. Selingnya itu seling apa? Seling biasa. Lagi kan seling kan? Seling rusik ya. Nah, seling kursi kayak gini. Ini gantinya untuk jumar sih sebelumnya. Jumar kan berat. Pakainya ini biasa. Rusik ini. Aku kesukingan lah. Biar nggak melorot aja mas. Itu. Seling-selingnya pakai ini. Tapi kayaknya aku juga bawa jumar. Alatnya ada jumar nggak di situ? Ini seling di situ. Ada lagi sebelum saya masuk ke latihan fisik. Ya, ini untuk latihan fisik untuk TC untuk yang di Avanca 2 di situ itu hampir 8 bulan, hampir 9 bulanan. 9 bulan untuk jadi atlet. Jadi atlet itu 8 sampai 9 bulan, aku lupa, 8 bulan lebih di situ. Itu dari balon cara jogging 1 jam, bawa beban 5 kilo gitu. Ini bawa detek. Oke, bawa detek, tapi deteknya back sistemnya harus bagus. Tapi kalau detek biasa kan nggak ada gesper untuk yang di perut, jadi harus ada semua di situ. Nah itu 5 kilo jogging 1 jam di situ. Nanti kelihatan berapa putaran gitu. Terus jogging 1 jam cepat lambat di situ. Jadi jogging muter cepat berat kayak Vitomax berat sat. Terus mandek tekan startnya di situ sama finishnya, setelah itu jogging pelan. Langsung cepet lagi, terus pelan, cepet lagi, dan itu biar apa fisiknya itu terjaga juga, polanya itu terjaga. Ini sih saya sih koordinasi mengenai TC yang jogging di situ sama jurusan dosen keolahragaan di situ. Jadi TC-nya menunya seperti ini. Jadi kita koordinasi sama dosen keolahragaan. Paling baik, paling sana ya. Biasanya koordinasi sama itu di TC. Kebetulan kalau yang Ekuador ini pelatih utama kami kalau Dr. Octavianus Matakupan, tim pelatih fisiknya Everest 97, tim Everestnya Prabowo. Oh Prabowo. Iya, pelatih fisik kami saat ini beliau. Iya. Ya itu nggak apa-apa. Jadi sebisa mungkin memang harus ada latihan di situ. Saya pun latihan yang di lapangan, yang di kampus di situ sama dosen olahraga. Latihan yang di lapangan di gunung itu Kang Bungkeng. Nah nanti sama tes psikolog itu ada dokter dari Cito di situ. Solo ki ana Cito kita bisa. Cito, jadi memang ada space-nya. Nanti kan ini ada tes kampus, ada tes lapangan, tes bahasa dan materi sama tes psikologi dan ketentuannya di sini. Nah di situ. Yang
ini tes kampus dulu di situ ada jogging interval panjang maupun interval pendek di situ, sama fitness jalan 2 jam intervalnya pendek, ada senam perut itu ya model kayak sit up, dihitungi berapa detik di situ, kakinya di atas berapa kan ketahanan otot di situ. Makanya yang tadi yang disampaikan Mas, kadang VO2max dhuwur, tapi untuk yang push up lambat, berarti pola TC-nya harus dirubah mengenai otot di situ. Harusnya semakin menjadi atlet itu sudah nggak turun VO2max-nya dan kekuatan otot itu harus sudah bagus, nggak kendor di situ. Senam perut, renang pun juga dilatih di situ karena renang itu pernafasan, apalagi untuk yang apnea. Renang aja ada. Biasanya renang apa Mas? Renang biasa apa renang apa Mas? Renang biasa sama ini treatment. Kalau yang di Spekta belum ada. Renang itu paling penting karena pernafasan. Kalau renang biasa sih nggak masalah, terus ditambahi apnea di situ. Apnea itu kan biasanya atur napas dulu, terus nyelam bleng sampai tekan kono nongol, tapi kepala nggak nongol di atas, cuma habisin nafas di bawah air. Sampai nongol delok kejauhannya sampai berapa? Oh ternyata 2 meter atau 3 meter, berarti lumayan. Terus atur nafas lagi, kondes ke meneh berapa meter, 5 meter ya, latihan. Besok lagi seperti itu. Nah, itu latihan. Terus sama latihan renang paling gaya-gaya kata atur nafas. Itu renang paling penting. Renang sama penting. Terus ini nggak ada sepeda ya. Kalau di Klaten ada sepeda. Sepeda itu juga ayunan kaki di situ. Ini yang tes yang di kampus. Terus untuk yang tes di lapangan itu ada merbabu 1, merbabu 2, lawu, merbabu, sindoro ada berarti nggak di sindoro, merbabu, semeru, merbabu, rinjani di cancel di situ. Ini untuk TC yang di lapangan 9 gunung di situ. 9 gunung itu yo VO2max di atas gunung. Pernah VO2max di atas gunung? Nah, itu harus kadar oksigen kan semakin di atasnya semakin tipis. Kalau VO2max yang di bawah 10, aku yakin yang gunung 5 apa 6 wis bokongnya jengat biasanya. Karo mutah-mutah biasanya iki wis gak karuan di situ. Dicoba di situ. Udah dicoba berapa putaran Mas? Kalau gini Mas, kalau 2 kali yang kami coba itu memang mayoritas bakal gas. Terutama buat teman-teman yang memang bisa dibilang dari kecil hidupnya di daerah rendah ya. Tapi kalau teman-teman yang punya basicnya daerah-daerah tinggi, otomatisnya bisa stabil. Stabil contohnya 7 ya, 7 gitu ya. Iya, masih di angka 7 lah. 7 ya. Bisa stabil. Saya ada salah satu anggota kami yang orang Solo. Kita tes di sini sama di Lawu, dia stabil. Tapi kalau teman-teman yang asli orang misal daerah Solo, daerah panas, drop nanti. Tetap drop. Iya. Benar. Soalnya ya itu melatih kita kalau di VO2max di kampus ya, wah wis biasa kan kadar oksigen normal ya. Kita menghirup udara masih normal. Wah, masih biasa di situ. Tapi kalau di atas kan terengah-engah di situ. Padahal VO2max beda di situ. Itu dicoba VO2max di situ. Saya VO2max di lapangan itu di Gunung Lawu, Sindoro, sama di Semeru. Semeru di Kalimati di situ. Nah itu wis gak karuan di situ. Saya VO2max di di kampus itu 8 sampai 9. Di lapangan itu 6 sampai 7. 7 ki wis gak karuan wisan wis.
muntah-muntah ya. Tapi harus dipaksa. Kemarin di kapten itu adik saya ke Utumek tak ber harus mencapai 7 itu nggak iso. 5 wis ngeden bisa. Nyerah mas aku gak kuat mas gak kuat. Itu dicoba ke Utumek di gunung di situ. Itu untuk yang di tes lapangan. Terus tes bahasa dan materi itu ada bahasa Inggris, bahasa Spanyol atau bahasa Argentina, sama mountaineering, sama dokumentasi. Nah itu ada tes, ada tesnya, ada materinya. Makanya ada latihan bahasa juga, latihan mountaineering mengenai survival, kompas yang tadi yang saya sampaikan di awal tadi. Nah di situ dokumentasi harus paham juga. Itu untuk tes bahasa dan materi. Terus tes untuk mengenai psikologi, tes Utumek, terus tes kesehatan, medical check up, tes ketinggian, tes suhu, tes bahasa Inggris, sama tes bahasa Argentina. Tes suhu saya mencoba di Gunung Lawu. Itu ngecamp di puncak itu hampir 4 hari. Hampir 4 hari di situ. Di puncak. Wis nang kono tok. Midun kuwi cuma di rumah tok. Ning temel kandang midun mangan, ngeken nang kono dulu. Tes suhu, gini. Terus tes medical check up itu dites kabeh. Ana ya Mas ya? Ini mari Pak ya. Kita ini terus dokteran ya. Itu harus dites semua dari organ dalam, dari jantung, paru-paru, terus biasanya aku lupa yang sekarang itu antigen itu disebul itu. Nah itu sampai treatment berapa ya aku agak lupa itu. Itu kalau stripnya cuma 3 atau 2 itu masih kurang bagus. Itu harus full sampai mentok sampai 8 itu aku lupa itu. Nah itu berarti pernafasan normal gitu. Sebul gitu. Terus sama jantung biasanya pakai alat kayak ngomong lorong kuwi tempel iki terus jogging gitu. Nah itu kok ada grafiknya naik atau turunnya itu kelihatan. Aku lupa bahasanya itu. Tapi ada medical check up-nya semua. Itu sih untuk tes lapangan, tes yang di kampus, tes lapangan di gunung, bahasa dan materi, sama tes lain-lainnya. Itu ada pertanyaan untuk mengenai latihan atlet. Kalau biasanya pelatih itu membawai semua itu atau satu bidang? Satu bidang Mas. Jadi itu ada 3 pelatih. Ini contohnya ini tes yang di kampus mengenai jogging, fitness. Ya tadi yang saya sampaikan itu pelatihnya orang olahraga, dosen olahraga. Nah, terus latihan yang di lapangan. Nah, tes lapangan di Merbabu, di gunung-gunung itu aku pakainya Kang Bongkeng. Terus tes bahasa dan materi, mungkin bahasa itu pakainya bahasa Inggris di situ atau bahasa Spanyol, berarti pakai dosen Inggris atau dosen orang Spanyol di situ. Kan di saya juga ada fakultas bahasa Inggris juga ada di situ. Kita panggil, kita ngasih materi juga di situ. Terus materi mountaineering masih ke Kang Bongkeng. Terus tes kesehatan itu harus pakai medical check up, pakai dokter kesehatan. Saya pakainya Cito biasanya. Kalau di Solo kita di Cito sih. Selamat siang sih. Tapi terkenalnya Cito itu di Semarang. Iya. Itu ada medical check up. Itu setiap bidang itu ada berarti guru lah, pelatih lah gitu. Makanya ya duit 300 sih nunggu bayar iku barang akan bayar itu dari pra kegiatan sama pasca gitu. Nek pasca kan paling sedikit sih, nggak sampai 50 jutaan udah tercover lah. Paling yang pasca ini paling ya pasca tetap kita cek kesehatan.
karena takutnya setelah naik gunung tinggi psikologi kita terus berantakan mungkin, kan kita nggak tahu psikologinya, sudah mulai rada stres. Soalnya saya naik gunung di situ 3 orang itu mimisen semua mas, mimisen. Jadi yang cowok yang pernah ke Elbrus dia mimisen sebelum naik gunung, baru di Argentinanya di kotanya mimisen. Yang cewek itu mimisen di hampir ke puncak itu mimisen. Aku ki pasane, jadi dari Argentina masuk ke Jakarta, pulang ke Semarang, mau pulang ke Semarang transit di alumni di Jakarta, itu mimisen semua. Mimisen semua. Jadi sebisa mungkin teman-teman yang sudah naik gunung besok, kalau sudah tes psikologi, tes medikal, setelah pasca harus tes lagi. Mungkin kalau gini rada terganggu kan bisa jadi loh, kan sudah melebihi batas. Biasanya di gunung di Indonesia paling mentok-mentok 3.500, 3.100 gitu kan. Nah ini udah 4.000, apalagi di akun kedua 6.000. Kadang ya tidak ngomong atau linglung kan bisa jadi. Gitu. Itu harus untuk paskanya harus dilakukan. Itu ada pertanyaan? Kalau penyakit di gunung di luar negeri sih ya ini ya dasarnya sih 5 ini: frostbite, hipotermia, terus heat stroke, endema paru, sama jet lag. Sama pernah jet lag mas? Ya, Ya. Ada yang tahu jet lag? Iya, perjalanan. Kalau selisih Indonesia Argentina itu hampir 7 jam. 7 jam. Jadi yang kena jet lag itu si cewek. Di sana pagi, di sini malam. Kono ki awalnya ngantuk ngono ki. Iki ngopo to ngantuk ngono ki? Ngantuk boleh ngono. Kan turu to full ngono ki. Ora ngerti ngono. Tak pilih jame. Waduh, jet lag kayaknya iki. Kan Indonesia kan masih malam di situ. Dia masih terasa di Indonesia masih ngantuk. Nah, cara mengatasi jet lag di situ harus olahraga, jogging sama renang di posisi dia di sana. Itu jet lag. Kalau di sana selisihnya berapa jam? 4 jam? Enggak nyampe. Enggak sampai. 2 sampai 3. Pun sampai di yang saat deket base camp. Nah, Itu sampai 2 sampai 3. Ya mungkin nggak begitu lah. Selisihnya nggak begitu parah. Kalau di Argentina kan beda benua, beda. Jadi selisihnya jauh jam itu. Kalau yang di besok di Ecuador selisihnya berapa tahun? 12. Wah, kowe latihan sih kowe nang. Kowe kono wis isuk kene aja. Bengi to. Ngantuk pas mlaku ngantuk. Sebisa mungkin pas di kota harus latihan dulu. Takutnya pas trekking baru terasa jet lag. Ngono nek pas terasa jet lag, yo pas trekking ketoke isuk ngetar ngene kok ngantuk ya. Turunin jalan. Itu sih. Itu kalau endema paru itu sih kemasukan cairan. Bisa mungkin kalau saya sih antisipasi yang di endema paru di situ harus sering minum air hangat. Air hangat diisi minum terus. Salah satu endema paru itu kan gara-gara kemasukan air itu Mapala yang Maitala itu kan cek kesehatan enggak lolos ya gara-gara itu mas, endema paru.